Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti adik-adik yang ada di rumah sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum saya bercerita, adik-adik dan kita semua lipat tangannya dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, dan kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Lause ingin bercerita tentang Lazarus dibangkitkan. Adik-adik boleh baca kisah ini di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 44. Bacanya sesudah Lause bercerita. Nah, Lazarus ini tinggal di sebuah kota yang bernama Betania. Lazarus juga mempunyai saudari yang bernama Marta dan Maria. Mereka bertiga sangat saling menyayangi. Mereka bertiga saling peduli satu sama lain. Sama seperti adik-adik yang ada di rumah. Yang punya adik, yang punya abang, yang punya kakak. Pasti tidak mau bertengkar. Pasti nggak mau ribut. Pasti nggak mau saling ganggu. Kalau adiknya sedang belajar, pasti adiknya diam. Ataupun sebaliknya, adiknya sedang bermain, kakaknya tidak mengganggu. Atau abangnya juga tidak mengganggu. Nah, mereka bertiga hidup akur sekali. Dan mereka bertiga ini juga adalah sahabat Tuhan Yesus. Dan Lazarus sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya Lazarus aja yang dikasihi. Adik-adik juga sahabat Tuhan Yesus. Lause juga sahabat Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengasihi kita semua. Sahabat Tuhan Yesus ini yang bernama Lazarus ini sedang sakit. Kalau adik-adik sakit, bisa nggak bermain? Nggak bisa kan? Kalau adik-adik sakit, bisa nggak ngerjakan PR? Pasti enggak bisa. Karena enggak konsentrasi. Orang yang sakit harus istirahat. Dan Lazarus ini sedang sakit dan dia sedang terbaring di tempat tidur. Kita aja kalau sedang sakit, pusing saja, kadang-kadang tidur terus. Batuk saja juga begitu. Lazarus, dia harus istirahat. Dan Marta dan Maria mendengar bahwa Yesus sedang pelayanan di tempat lain. Tidak jauh dari kota mereka tinggal. Mereka berdua mengutus orang untuk pergi memberitahukan bahwa Lazarus sahabat Yesus yang dikasihani ini sedang sakit. Dia pergi yang diutus ini. Dan Tuhan sedang pelayanan di tempat lain bersama dengan murid-muridnya. Dan Tuhan sudah mendengar kalau Lazarus itu sedang sakit. Dan mereka berkata kepada murid-muridnya, "Ayo, kita pergi ke Betania." Tapi murid-murid mereka melarang Yesus. Yesus nggak usah ke sana lagi. Karena kan ada orang-orang di sana pernah mau membunuh engkau. Nggak perlu kita pergi ke sana. Tapi Yesus berkata, "Aku harus menolong sahabatku Lazarus. Dan aku harus membangkitkan dia dari tidurnya." Muridnya pikir Yesus
berkata tidur seperti orang ngorok, padahal tidak. Lazarus itu benar-benar mati. Akhirnya mereka pun pergi dan mendengar bahwa Lazarus sudah mati. Waktu Lazarus sudah meninggal, Yesus tidak langsung pergi ke tempat rumah duka, tapi dia biarkan selama 2 hari dulu. Dan sesudah 2 hari baru mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Lazarus. Mendengar hal itu, Marta langsung menghampiri Yesus. Dia berkata, Yesus, Yesus, sahabatmu Lazarus sudah meninggal. Coba Tuhan Yesus hadir pada waktu itu, pasti dia tidak akan mati. Dia akan sembuh. Lalu Yesus berkata kepada Marta, Marta, percayakah engkau akulah kebangkitan dan hidup? Lalu dengan nangis Marta berkata, Yesus, aku percaya bahwa engkau sanggup membangkitkan. Lalu mereka pergi dan mereka meninggalkan Marta meninggalkan Maria di rumah pada waktu itu. Mereka akhirnya pergi dan menjumpai Maria. Maria juga merasa sedih. Yesus, coba engkau datang juga, pasti tidak akan terjadi seperti itu. Melihat Maria nangis, Yesus pun hatinya juga sedih karena sahabatnya meninggal. Tapi Yesus berkata, Maria, di manakah saudaramu Lazarus engkau kubur? Ada di sana. Dia berkata, tapi dia sudah bau, tidak akan bisa lagi hidup. Lalu Yesus pergi ke tempat kuburannya, dan orang-orang mengikuti mereka semua. Lalu ia berkata kepada Marta dan Maria, Yesus, Marta, Maria, soronglah batu itu. Karena pada waktu itu mayat orang Yahudi kalau dikuburkan di dalam seperti bentuk goa di dalam batu dan ditutup oleh batu. Lalu didoronglah, orang dorong. Terus setelah diborong, Yesus menghadap ke atas dan dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sesudah dia bersyukur dan berdoa, dia berkata kepada Lazarus yang sudah bau bangkai itu, yang sudah dikapani itu. Lalu dia berkata, Lazarus, bangunlah. Tiba-tiba Lazarus bangkit. Orang-orang yang ada di sana lihat, pada takjub melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Cuma dikatakan, Lazarus bangkitlah. Lazarus langsung bangkit. Lalu dia berkata kepada saudaranya, Maria, Marta, sekarang bukalah kapannya. Nah, akhirnya Maria yang tadi sedih, sekarang kembali sukacita karena saudaranya Lazarus dibangkitkan. Dan hari ini juga kita belajar bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia yang mempunyai kita semua. Dialah yang menciptakan semua segala sesuatunya. Dan apapun yang menjadi keinginan adik-adik,
Kalau adik-adik datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan mendengarnya. Misalnya adik-adik sedang sakit, jangan langsung pergi ke dokter dulu. Harus berdoa dulu kepada Tuhan. Nanti Tuhan tunjukkan kepada dokter siapa. Bahkan Tuhan juga sanggup menyembuhkan adik-adik. Yang penting kita harus selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan. Karena Yesus berkuasa. Amin buat kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar daripada firman Tuhan, bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat di atas segala sesuatunya Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Bahkan hikmat daripada Tuhan tercurah atas mereka. Jadikan adik-adik yang ada di rumah menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berdampak bagi keluarga mereka, bagi lingkungan mereka, bahkan bagi bangsa dan negara. Tuhan, hamba berdoa untuk kedua orang tua mereka yang selalu mendidik mereka, yang merawat mereka. Tuhan berkati mereka berdua, orang tua mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja menghentikan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang menangani. Tuhan memberkati mereka juga untuk bisa menemukan vaksin, sehingga kami boleh nantinya beraktivitas seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.